podcast Talking with Maxis. Bersama saya Mutiara Dwi sebagai host pada podcast perdana kali ini. Pasti teman-teman bertanya nih, Talkies itu apa sih? Karena ini kata baru dan belum familiar di telinganya teman-teman. So, Talkies adalah program baru dari Yourneller yang akan tayang pada tanggal 9 setiap bulannya. Jadi, pada tanggal 9 buka YouTube-nya Madura Kota Probolinggo, pasti ada podcast terbaru, konten terbaru dari kami. Karena ini adalah bulan November nih, dan identik dengan salah satu acara besar, yaitu adalah acara Hari Guru Nasional. Dan di podcast kali ini akan berkaitan dengan acara tersebut, karena kita akan mengangkat tema, yaitu adalah kenapa harus guru. Dan tentunya dengan bintang tamu yang pastinya eksis, keren, dan top. Tanpa berlama lagi, mari kita sambut bersama bintang tamu kita pada hari ini, yaitu adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Alfan Makmur, Magister Manajemen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan Bapak, nama saya adalah Mutiara Dwi. Sebenarnya nama aslinya itu Mutiara Dwi Kuntum Fi Amanillah, tapi terlalu panjang gitu. Jadi disingkat Mutiara Dwi. Mutiara Dwi. Ya, betul Bapak. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan sharing-sharing tentang Hari Guru, pengalaman Bapak sebagai guru, dan apa yang bisa kita petik pada podcast kali ini, gitu Bapak. Sebelum itu saya mau tanya dulu nih, kabarnya Bapak nih bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah, alhamdulillah sehat. Pemirsa gimana? Halo semuanya, assalamualaikum. Nah. Baik yang di rumah maupun yang di sekolah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Bapak. Amin. Jadi di sebuah acara itu tanpa ada jargon kurang menarik kan Bapak? Betul, betul. Jadi sebelum kita sharing bersama, boleh tidak kita jargon terlebih dahulu Bapak? Mantap, silakan. Oke. Para teman-teman Talkies semua juga mempraktekkan ya ini jargon kita, karena ini adalah jargon terbagus, terunik pokoknya. Jadi saat saya mengucapkan Talkies, Bapak dan teman-teman semuanya mengucapkan be exist with Talkies dengan gerakan be exist with Talkies. With Talkies, mantap. Bisa dimulai Bapak? Bisa. Oke. Teman-teman, ayo kita keluarkan semangat kalian pada podcast perdana kali ini. Talkies, be exist with Talkies. Oke, beri tepuk tangannya meriah. Tapi berlama lagi Bapak, ini mungkin para sobat Talkies semuanya sudah menunggu nih perbincangan kita pada podcast kali ini. Kita ubah podcast jadi Talkies nih Bapak, supaya terdengar unik gitu. Talkies, kayak mantap. ikonnya kita pada podcast ini Bapak. Oke, pertanyaan pertama nih Bapak. Selama Bapak menjadi guru, kenapa di zaman dahulu Bapak tuh memilih profesi menjadi guru dibandingkan dengan profesi yang lain? Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Sahabat pemirsa Talkies yang ada di rumah maupun di sekolah, alhamdulillah podcast pada hari ini Pak Alfan selaku narasumber yang baru. Pertanyaan pertama terkait dengan kenapa kok harus guru yang Pak Alfan memilih waktu itu. Jadi Pak Alfan sebenarnya waktu masih muda itu punya rasa pengabdian ketika waktu itu Pak Alfan mengaji, ya, ngaji. Ketika Pak Alfan ngaji sama Pak Kiai dijadikan ustadz kecil ya, untuk membimbing para adik-adik, namanya tutor sebaya. Nah, disitulah jiwa pengabdian dan jiwa seorang pendidik Pak Alfan itu muncul. Nah, sehingga waktu itu
Pak Alvan disarankan oleh orang tua, apalagi diperkuat dengan almarhumah ibu Pak Alvan, bahwa ada sebuah hadis yang berbunyi, idza mata ibnu adama in qata'ah amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yang kedua ilmun yuntafa, yang ketiga waladun soleh yad'ulah. Nah, yang kedua disinilah yang menjadi sebuah motivasi Pak Alvan. Oh, ternyata ketika kita mengamalkan ilmu yuntafa itu tidak akan putus. Nah, orang yang bisa mengamalkan ilmu yang yuntafa itu salah satu adalah profesi guru. Nah, berarti kalau guru, katanya ibu saya ini, guru itu profesi yang dijamin mendapatkan tiket masuk surga. Masya Allah. Luar biasa kan? Luar biasa banget, Bapak. Apakah profesi yang lainnya itu tidak bisa masuk surga? Tidak, masih ada jalan surga yang lainnya. Kan ada 3 ini, kan? Sini shadaqatin jariyah. Nah, kalau saya berharap silakan semua pingin menjadi profesi guru atau profesi yang lainnya. Di sini ada kunci lagi jalan menuju surga. Ilmunya selain ilmu yuntafa apa? Kita kalau sudah kaya harus punya bisa bersedekah jariah. Jadi itulah motivasi Pak Alvan kenapa memilih guru, karena salah satunya adalah Pak Alvan kepingin mengamalkan ilmu Pak Alvan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak akan putus selamanya sampai akhir zaman. Itu motivasi Pak Alvan. Jadi ada beberapa faktor-faktor pendukung dan faktor utama ya Bapak, karena Bapak ingin menyalurkan ilmu yang Bapak miliki. Baik, kemudian Bapak dari tahun berapa Bapak berprofesi menjadi seorang guru nih sampai akhirnya bisa menjadi kepala madrasah di Mandua Kota Probolinggo? Oke, alhamdulillah Pak Alvan ketika dulu sudah pengabdian ada di tempat ngaji kepada Pak Kiai, itu Pak Alvan masih belum kuliah. Pak Alvan sudah punya jiwa ingin pengabdian dan mendidik itu masih sekolah sanawiyah. Sampai aliyah Pak Alvan sudah punya murid banyak, sudah punya membimbing para santri di tempat pengajiannya Pak Kiai tadi itu, yang gurunya Pak Alvan. Kemudian Pak Alvan keluar kuliah tahun 1991, Pak Alvan sudah mengabdi jadi guru. Masya Allah. 1991. Insya Allah kamu belum lahir dan mama papamu masih pacaran nih. Ya mungkin ya Bapak. Belum ya? Iya, karena sudah lama lah. Disitulah 1991 Pak Alvan mengabdi jadi guru sampai menjadi kepala madrasah ada di Mandua ini tahun 2017. Masya Allah, 2017. Lumayan lama banget ya Pak. Lumayan lama banget. Bukan lumayan, ini lama banget udah ya Bapak. Dan dari kurun waktu tersebut itu Bapak, adakah nih pengalaman paling berkesan di hatinya Bapak dan teringat sampai sekarang? Oke, kalau pengalaman ya, ini pengalaman yang negatif apa positif ini? Harusnya di yang positif ya Bapak. Oke, karena pengalaman itu akan kita terkesan itu biasanya kalau itu negatif dan positif. Iya benar Bapak. Yang kurang bagus, yang membuat kita tidak suka, dan yang sangat kita senangi itu pasti terkenang sepanjang zaman. Benar. Oke, ketika Pak Alvan jadi guru pertama kali, ya ini sekedar sharing atau sebuah pengalaman. Pengabdian itu tidak harus berharap sebuah finansial. Pak Alvan pernah menjadi guru 6 bulan tidak digaji. Ya Allah, keren banget. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Itu bagi Pak Alvan ada sebuah cambuk bagi Pak Alvan supaya terpacu bahwa tidak semuanya kita mengabdi itu harus berharap pada finansial. Nah, itu pengalaman yang kurang bagus, tapi menurut Pak Alvan adalah sebuah paling berkesan gitu ya paling Bapak? Berkesan dan cambuk pertama, sehingga jangan berharap jadi guru, jangan berharap kaya, jadi guru jangan berharap dibayar berapa, mengabdi dulu
urusan rezeki sudah diatur sama Allah SWT. Allah, gitu Akhirnya ya, Pak Alvan kan sekarang alhamdulillah jadi kepala madrasah. Sebelum jadi kepala madrasah di Mandua Kota Probolinggo ini, Pak Alvan sudah jadi kepala madrasah di Manbangil, kemudian MTS, sudah sering mengabdi di lembaga-lembaga yang lain. Cuma untuk pengalaman yang jadi guru, yang itu yang menjadi terkesan Pak Alvan, sehingga oh ternyata kita harus mengabdi itu satu, ya kan, kata kuncinya. Bagaimana kita menjadi khairun nas anfa'um linnas. Kalau kata kuncinya itu yang kita pegang, yakin Allah akan memberikan rezeki kita. Tidak ada guru kelaparan, tidak ada guru yang kekurangan rezeki selama kalau kita mengabdi dengan ikhlas. Oke, keren banget ya guys. Ya, sobat Pengalaman positif Talkies. perlu, pengalaman yang terkesan bagus. Iya harus dah Bapak, harus banget itu. Yang terkesan lagi ketika Pak Alvan jadi guru adalah memiliki para siswa yang berpotensi. Ya, luar biasa. Ketika siswa yang kita didik ini punya prestasi dan menjuarai di event-event apapun, kita sebagai guru sangat bangga. Merasa bangga gitu ya Pak. Apalagi kalau siswa yang kita didik ini sudah jadi alumni, nah, ketemu di jalan, terus kita disapa, dia sudah sukses, itu bangga sekali. Pernah waktu itu Pak Alvan punya murid, ya tidak saya sebutkan namanya, dia nakal, ya kan. Akhirnya Pak Alvan dekati, sehingga Pak Alvan bisa memberikan sebuah approach psikologinya. Akhirnya dia bagus, keluar, ternyata dia masuk di angkatan darat kalau tidak salah waktu itu. Dia menjadi semacam kayak masuk di TNI. Begitu ketemu di lain hari hampir 10 tahun tidak ketemu sama Pak Alvan, dia sudah punya jabatan dan menyapa sama Pak Alvan dan salaman sama Pak Alvan, dicium. Wah, ini luar biasa. Inilah kalau ciri khas murid madrasah. Ketika ketemu gurunya, walaupun gurunya lupa, ya kan, dia ingat dan pasti mengucapkan assalamualaikum dan selalu mencium tangan. Ininya hebatnya madrasah. Wow, keren banget ya guys, pengalamannya Pak Alvan keren banget. Nah, ini kalau dikaitkan zaman sekarang ya Pak, khususnya saya juga adalah Gen Z nih. Gen Z. Di zaman sekarang tuh Gen Z kurang tertarik nih Pak dengan profesi seorang guru, sepengetahuan saya ya Bapak. Lalu pendapat Bapak, tanggapan Bapak tuh bagaimana terkait hal ini? Profesi apapun baik, semua profesi menurut Pak Alvan adalah baik. Tidak ada profesi itu jelek. Yang jelek itu kalau kita setelah mendapatkan profesi itu kita malas. Ya Allah. Kita tidak punya karir, tidak punya semangat untuk meningkatkan kinerja kita. Gen Z atau tidak, atau zamannya Pak Alvan dulu, bahkan sekarang bukan Gen Z lagi nih, sudah apa? Alpha. Gen Alpha, ya kan? Alpha, ya, Alpha, bentar lagi beta. Iya, bentar lagi beta Bapak. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan hanya pada masalah apa? Teknologi. Nah, dulu Pak Alvan tidak ada teknologi yang semakin maksimal, yang bagus sekarang ini. Nah, sekarang kenapa kok anak Gen Z tidak ada yang tertarikkan pada profesi guru? Karena anak muda sekarang inginnya apa? Instan. Gajinya juga yang lebih besar, kaya juga Bapak. Kerja 1 menit dapatnya jutaan. Iya benar. Seperti YouTuber, seperti TikToker. Yes, benar banget, bagus, bagus, semuanya bagus. Nah, kan. Andaikan dulu ada YouTuber atau TikToker, Pak Alvan sudah masuk dulu. Andaikan adalah sekarang generasi itu beda. Apakah YouTuber dan TikToker itu juga tidak mendidik? Mendidik itu. Nah, makanya masukkan motivasi di ketika kita menjadi YouTuber atau TikTokers itu pendidikan yang dimasukkan. Mendidik, orang mendidik itu apa sih? Orang mendidik itu supaya kita ditiru positif kita. Wow. Uswah yang kita sampaikan ya, TikTokers itu kalau uswah bagaimana menjadi contoh yang terbaik, menyampaikan dengan santun nih, seperti Mbak Mutiara ini, luar biasa. Berjilbab, muslimah, menutup aurat dengan sopan, mengucapkan salam. Nah, ini sudah mengamalkan ilmu dan akan ditiru. Oh, ternyata seperti ini ya TikTokers atau YouTuber yang diperbolehkan dan sangat diharapkan di era Gen Z. Ya.
Kenapa Gen Z tidak ada yang menjadi guru? Karena tidak ada motivasi. Coba kalau dikasih motivasi seorang Gen Z itu menuju pada bagaimana nanti dia jadi seorang ustadz atau mubalek, insya Allah banyak. Mubalek yang profesinya itu di samping dia menjadi guru atau mubalek, tapi dia ngerti teknologi. Ya, itu. Yes. Keren ya Bapak. Jadi usahakan Gen Z ini mulai diubah pemikirannya ya Bapak. Harus betul. diubah pemikirannya ya Bapak. Baiklah, selama Bapak menjadi guru nih, pengalamannya Bapak sebutkan tadi, selama beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan ya Bapak menjadi seorang guru dan akhirnya menjadi kepala madrasah, pastinya ada tantangannya dong Bapak. Di setiap pekerjaan pasti ada tantangannya. Apa tantangan yang Bapak rasakan, yang Bapak dapatkan selama menjadi guru? Ya, tantangan guru, tantangan kita profesi apapun semuanya ada tantangan. Iya benar Bapak. Kita berangkat keluar dari rumah itu sudah ada tantangan. Nah, bagaimana menghadapi tantangan dan apa saja tantangan itu? Kalau ketika Pak Alvan jadi guru ya tantangannya satu. Banyaknya pergantian, ya mohon maaf ya, kurikulum selalu berganti. Iya, itu sebuah tantangan juga. Terus kemudian perkembangan mental siswa yang kita didik juga bervariasi. Ketika kita mendidik anak tingkat sanawiyah itu beda dengan anak tingkat madrasah aliyah. Nah, di mana tingkat sanawiyah ini anaknya harus kita menjadi seorang guru, kita harus lebih menyayangi, kemudian lebih semacam memberikan uswah yang terbaik. Kalau tegas belum bisa dikatakan ketegasan di situ karena khawatir tegas nanti anak ini dikatakan gurunya pemarah padahal gurunya tegas. Nah, beda dengan karakter ketika kita menjadi guru yang ada di tingkat man atau madrasah aliyah seperti itu. Jadi tantangan pertama adalah berbagai macamnya karakter para siswa yang kita hadapi itu sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa mensikapi? Ya kita harus bisa menjadi seorang guru yang diidolakan siswa. Guru yang diidolakan siswa itu siap menghadapi siswa model apapun. Nah, ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya karakter guru itu harus tegas. Guru itu harus punya kasih sayang. Guru humoris. Nah, ya kan? Iya, benar. Ada Bapak. lagi guru kreatif. Yes, kan? benar. Ada lagi guru yang inovatif. Iya, benar, Bapak. Ada lagi guru galak. Nah, ya. Itu yang biasanya tidak disukai Bapak. Nah, di antara semua ini kurang lebih ada 8 guru penyabar, ada kan guru Iya, penyabar dan sebagainya. Semuanya ini bagi Pak Alvan itu harus dilakukan oleh seorang guru yang mendapatkan predikat idola. Galak ada waktunya galak kita. Biar mendidik anak-anak itu tidak sembarangan, anak-anak bisa tertib, santun. Itu galak itu menjadi sebuah contoh bahwa seorang guru itu memberikan ilmu itu harus dia menyampaikannya harus tegas, ya kan, harus meyakinkan dan bagaimana kalian nanti bisa mendapatkan ilmu itu akan diterapkan. Nah, salah satunya adalah itu. Berarti keren ya Bapak profesi guru. Luar Keren biasa, banget, Bapak. luar biasa. Dan juga salah satu profesi yang mulia Bapak pekerjaannya. Mulia, Benar, apalagi guru dikenal dengan profesi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya Memang tidak ada tanda jasanya, Iya, benar, tapi tanda jasanya nanti ketika di akhirat, ya kan, ilmu nyuntapak tadi, yakin Allah akan mengangkat derajatnya guru dan bisa masuk ke surga urutan yang pertama. Masya Allah, keren banget ya. Oke lanjut nih Bapak. Apa sih yang harus dimiliki, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru zaman sekarang, dan pesan apa nih yang bisa Bapak sampaikan bagi guru-guru Maksis maupun guru-guru di luar sana? Oke, kompetensi seorang guru, ya kan, bagaimana guru tadi menjadikan guru yang diidolakan. Ya, benar. Ada 4 kompetensi, ya. Ada 4 kompetensi seorang pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Ya. Apa itu, Bapak? Pedagogik? Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik
Guru itu harus bisa menguasai ilmu mengajar. Masya Allah. Mau jadi guru tidak bisa menguasai ilmu mengajar, ilmu mendidik, ilmu strategi belajar mengajar. Ada strateginya itu. Tidak harus guru langsung selonong boy masuk kelas gitu. Tidak. Guru yang memang betul-betul diidolakan siswa adalah guru yang punya jiwa atau punya kompetensi pedagogik. Nah, apa pedagogik tadi itu? Yaitu guru punya ilmu penguasaan kelas. Bagaimana kelas ini anaknya yang begitu, ada yang banyak yang nakal, anak yang malas belajar. Dia harus menguasai, ada ilmunya di situ. Nah, makanya guru-guru sekarang mendapatkan sertifikasi. Harus sebelum menjadi guru mendapatkan sertifikasi harus melalui PPG. Pelatihannya, Bapak? Pelatihan itu penting. Nah, itu penting. Apalagi sekarang sudah tidak ada micro teaching. Dulu ketika Pak Alvan jadi seorang guru, ada micro teaching itu. Masuk ke sebuah lab, kita jadi guru. Nah, muridnya juga para dosen atau teman-teman tutor sebaya yang menjadi murid, dan kita menyampaikan materi tadi. Penguasaan kelas, strategi strategi pembelajaran di kelas itu sangat penting, harus dimiliki. Makanya kompetensi pedagogik itu yang pertama, ya kan? Kedua, kompetensi kepribadian. Nah, ini yang penting sih, Bang. Guru itu digugu dan ditiru. Ya kan? Iya, benar, Bapak. Insya Allah orang tua menyampaikan nasihat itu jarang digubris sama anak-anak siswa. Yes, benar, Bapak. Tapi kalau guru yang menyampaikan, nah, digugu dan ditiru. Makanya jadi seorang guru harus punya kompetensi kepribadian. Guru harus punya pribadi yang baik. Guru harus menjadi uswah para siswanya. Iya, kalau sudah jadi siswa berarti satu, penampilan harus santun, benar, menutup aurat, berkata yang baik, santun, penyayang. Yes, Oh, benar, ini akan menjadi guru yang didolakan anak-anak. Yakin kalau memang suruh memilih akan memilih guru seperti ini anak-anak. Baik. Nah, itu yang pertama tadi apa? Pedagogik, kedua kepribadian. Nah, yang ketiga kompetensi sosial. Wow. Apa kompetensi sosial itu? Cara berkomunikasi baik dengan siswa ketika mengajar. Karena guru tidak punya kompetensi sosial, masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo kamu ngapain? Ayo kerjakan ini dan sebagainya. Ini dia tidak punya ilmu bergaul pada siswa. Harus dikuasai ilmu bergaul dengan siswa, ilmu bergaul dengan para guru yang lainnya. Sehingga tidak dikatakan guru yang cuek, guru sok pinter. Nah, kemudian bergaul dengan wali murid. Ketika komunikasi, kalau misalkan dicurhati orang tua dari wali murid, kita harus seperti itu. Kompetensi sosial penting. Apa? Komunikasi yang komunikatif. Nah, beda loh. Komunikasi menyampaikan. Saya menyampaikan pada Mbak Mutiara ABCD sekarang. Yang komunikatif itu ada flashback. Mbak Mutiara, tangkap mau nanya lagi. Itu namanya komunikatif. Dalam ilmu matematika namanya biimplikasi. Apa? Saling berkomunikasi, saling menguntungkan. Itu yang paling penting sosial. Yang terakhir, makanya kalau Gen Z tidak kepingin punya profesi guru, salah sekali. Saya pun kalau sekarang dilahirkan lagi jadi generasi Gen Z, maka saya akan menjadi pelopor. Saya jadi seorang guru nanti. Profesi saya guru. Iya. Apa yang terakhir? Kompetensi profesional. Luar biasa. Apa profesional itu? Guru sekarang harus dituntut, harus kuliah keguruan. Harus punya titel S1. Harus meningkatkan lagi S2. Bahkan sampai S3, ya kan? Yang di dosen kan termasuk guru dosen itu, ya kan? Dosen itu juga guru. Profesional seorang guru itu menguasai ilmu. Lah kalau ngajar dia tidak menguasai ilmu, bagaimana kita khairun nas anfa'um linnas? Bagaimana kita ini akan dipandang seorang, bagaimana saya ini menjadi seorang yang khairun nas, orang sebaik-baik manusia, anfa'um linnas, apa yang saya manfaatkan, hanya beri manfaat pada orang lain. Nah, disinilah kuncinya. 4 kompetensi ini dikuasai, yakin, ya kan, akan menjadi seorang
guru yang diidolakan, dan saya yakin gajinya atau rezekinya akan dijamin oleh Allah, dan yakin sekali tiketing masuk surga akan diraih. Baik nih, ini adalah mungkin pertanyaan terakhir nih Bapak. Terakhir ini. Okay. Tadi kan pesan. Asik ya, enggak terasa ini. Iya, udah enggak terasa, udah beberapa menit nih kita bicara-bicara hostnya Bapak. seperti ini sampai 2 jam Pak Alvan enggak terasa. Oh ini. gitu ya Bapak. Semangat. Berarti enjoy ya Bapak. Enjoy dan banget semangat. ya Bapak. Baik. Nih, tadi kan pesan untuk guru-guru nih. Pastinya tidak ketinggalan pesan untuk kita dong Bapak, generasi muda, generasi Gen Z maupun generasi Alpha. Apa nih pesannya Bapak yang ingin disampaikan kepada kami para generasi Gen Z? Oke, sahabat generasi Gen Z yang ada di rumah, Talkis ya, sahabat Talkis. Sahabat Talkis, ya kita sapa kan sekarang untuk kesan apa harapan Pak Alvan untuk Gen Z ini. Iya, benar Bapak. Kan gitu kan. Jadi di era teknologi ini ya kan, di mana era digitalisasi, semuanya serba cepat. Iya benar Bapak. Semuanya serba instan, dan ini bahaya sekali kalau kita ini jadi seorang Gen Z tidak menguasai ilmu pengetahuan agama. Makanya saya berharap bolehlah kita mencari profesi yang lain. Kita tidak kepingin jadi guru, tapi tolong dalam hati kita yang ada di madrasah, di mana madrasah ini adalah tempat kita belajar ilmu pengetahuan agama. Selain madrasah kan tidak ada. Iya, pesantren Bapak. Juga madrasah kan. Iya, benar, kalau sekolah umum itu ilmu agamanya sedikit. Nah, kita yang ada di madrasah ini luar biasa, 100% pembelajaran ilmu madrasahnya. Nah, ini ketika kita tidak memilih, hidup itu choice. Nah, Mbak Mutiara sekarang sudah punya choice, sebuah pilihan. Iya, pilih kemana? Pilih ke A, B, C, D. Pilih profesi guru, pilih profesi YouTuber, pilih profesi menjadi pengusaha, atau pilih profesi yang lain. Iya benar. Semuanya harapan Pak Alvan, halo Gen Z, harapan Pak Alvan ya kan. Tolong arahkan kepada hadisnya Rasulullah tadi. Yang disampaikan Pak Alvan di depan tadi, yang itu diingatkan oleh ibunya Pak Alvan bahwa Rasulullah bersabda dengan Ida mata ibnu Adam, semua anak Bani Adam ini akan apa? Meninggal kan? Benar. Apakah ada yang tidak meninggal? Tidak ada. Hidup kita ini semuanya akan ketemu dengan yang namanya maut. Nah, gitu kan? Nah, semuanya akan putus, kan? Mobil putus, pesawat yang kita miliki putus, istri cantik putus, suami ganteng, semuanya putus. Kan? Rezeki yang kita kerja apapun putus semua. Kan? Illa salasin, kecuali 3. Kecuali 3. Nah, 1, sedekah jariyah. Kalau kita sudah ditakdirkan menjadi profesi pengusaha, YouTuber, 1 menit aja sudah nilainya luar biasa jutaan. Tolong jangan lupa apa? Sedekah jariyah. Benar, sedekah jariyah Bapak. Ini kan. Pak, saya profesi guru, Pak. Guru kan tidak punya uang banyak. Jangan lupa ilmu yuntafa. Nah, kita punya ilmu, kita manfaatkan ilmu itu. Kita sampaikan dengan ikhlas bagaimana menjadi seorang khairun nas anfa'um linnas. Itu derajat yang tertinggi, siapapun kalah dengan itu. Nah, lalu kalian tidak kepingin jadi guru, salah. Kan? Iya, kalau Pak Alvan, cita-cita Pak Alvan sampai Pak Alvan besok pensiun, sebelum meninggal tetap jadi seorang pendidik. Kalau sudah pensiun di lembaga ini, Pak Alvan akan mengabdi di lembaga yang lain yang sekiranya Pak Alvan bisa menjadi seorang yang khairun nas anfa'um linnas. Ini kuncinya, ya kan? Khair ilmunya yuntafa, ya kan? Guru pasti di sini, ya kan? Yang terakhir adalah waladun soleh yad'ulah. Walaupun kita jadi anak yang kaya, pengusaha, jadi seorang guru, ya kan? Jadi apapun profesi kita, tapi kalau kita tidak menjadi predikat waladun soleh, ya kan? Tidak mendoakan kepada orang tuanya, maka ini akan putus semuanya. Nah, jadi motivasi Pak Alvan kepada para pemirsa Gen Z yang ada di Talkis ini, harapan Pak Alvan, ayo
kalau kita ingin meraih surganya Allah, khairun nas anfa'um linnas. Apapun yang kita miliki, bagaimana kita punya jiwa raga ini bermanfaat. Seperti Pak Alvan sekarang dimanfaatkan di talkis. Tadi Pak Alvan ada di Istighosa. Tadi Pak Alvan selama Pak Alvan masih sehat, masih umur nempel pada diri Pak Alvan, maksimalkan. Kalian juga gitu. Mbak Mutiara sekarang jadi host, ya kan? Nanti kayak apa lagi? Terus kita harus berkarir terus. Jangan kita malas-malasan. Satu perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah adalah perbuatan MALAS, malas. Itu penyakit terbesarnya Gen Z itu Penyakit Bapak. terbesarnya Gen Z, malas-malasan, Benar. ada di tempat tidur, main HP, lupa, ya kan? Kalau itu dibenci oleh Rasulullah. Ingat, khairun nas anfa'um linnas. Gitu Bapak. Baik. Gimana para Gen Z, tertampar tidak dengan materi dengan pembicaraan kami ini? Semoga bisa dipetik ya para Gen Z, para pemirsa Talkis. Baiklah, nah itulah dia Talkis kita pada hari ini. Pengorbanan seorang guru adalah pelopor kemajuan hidup bangsa. Pengorbanan terbaiknya adalah bukan ijazah, melainkan karakter yang kuat. Selamat Hari Guru Nasional. Talkis, we exist with Talkis. Sampai jumpa di Talkis selanjutnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.